Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Malam hari ini kita akan belajar dari surat 2 Korintus 1 ayat 1 hingga yang ke-11. Tapi terlebih dulu bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, mampukan kami mengetahui rencana-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi pada malam hari ini. Bila kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Silakan Roh Kudus Engkau hadir dan membuka mata hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. 2 Korintus 1 ayat 1 hingga 11 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, secara global ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam surat 2 Korintus 1 ayat 3 hingga yang ke-11 membahas perihal sebagai berikut. Yang pertama, Allah Bapa yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Kita bisa melihat dari ayat yang ketiga, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Bapa kita yang di surga, penuh belas kasihan, dan Dia adalah sumber segala penghiburan bagi kita semua. Yang kedua, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Di ayat 5 berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kesengsaraan Kristus memberikan kelimpahan kepada kita semua. Yang ketiga, penderitaan kami menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Ayat ke-6 berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saat itu, Rasul Paulus mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bisa menjadi keselamatan bagi orang lain. Yang keempat,
mengambil bagian dalam kesengsaraan dan mengambil bagian dalam penghiburan. Ayat 7 berkata, "Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami." Dan yang kelima, jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Ayat 9 berkata, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Dan yang keenam, menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kita. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-10, "Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami." Saudara kasih Tuhan, melalui ayat firman Tuhan yang terekam dalam 2 Korintus ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang kudus di Korintus pada zaman mereka. Dan kita juga pada zaman sekarang. Bahwa Allah Bapa yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, kita banggakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Bahwa Allah Bapa kita adalah sumber dari segala penghiburan dan pengharapan. Bahwa kita yang beroleh penghiburan dan pengharapan sekaligus mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus itu. Rasul Paulus juga menuturkan bahwa penderitaan para rasul justru menjadi penghiburan bagi keselamatan mereka. Jemaat orang-orang kudus di Korintus pada zaman itu dan kita pada zaman sekarang. Oleh sebab itu, kita dan semua orang percaya yang memperoleh bagian penderitaan dan penghiburan dan bagian penghiburan dalam penderitaan dari kurun ke kurun, hendaklah mereka dan kita turut serta mengambil bagian dalam kesengsaraan dan mengambil bagian dalam penghiburan. Selain itu, hendaklah kita menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan kita berpengharapan dan kepercayaan kita itu hanya kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa hendaklah kita tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita itu sudah, sedang dan akan menyelamatkan kita dan semua orang percaya pada akhir zaman. Jadi tetaplah berpengharapan kepada Yesus Kristus, Sang Empunya kuasa baik di bumi maupun di surga. Selamat mengikuti dan selamat mendapatkan kasih setia serta pengharapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, melalui firman-Mu ini Tuhan mengingatkan pada kami bagaimana kami hendaknya harus melakukan apa yang harus kami lakukan, di mana kami berpengharapan kepada Yesus Kristus saja sebagai Sang Empunya kuasa di bumi dan di surga. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal ini dalam hidup dan kehidupan kami. Tuntun kami bersama dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu malam hari ini. Istirahat kami malam hari nanti kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.